Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan compare dua HP entry level dari Vivo, yaitu antara Vivo Y03 yang dijual dengan harga 1,4 juta dan Y17s kakak tingkatnya yang juga dijual dengan harga 1,4 juta. Di sini kita akan bahas lengkap apa saja perbedaan yang dimiliki kedua HP ini, dan kalau misalnya mau beli kira-kira mending yang mana. Jadi pastikan kamu tonton videonya sampai akhir supaya tahu dan tidak salah pilih pastinya, karena dari segi harga sama persis. Dan untuk yang pertama kita compare dari segi desainnya terlebih dahulu ya guys ya. Dimana seperti yang kamu lihat, baik Vivo Y03 atau Y17s sama-sama memiliki tampilan yang mewah dan kekinian untuk kelas harganya. Mulai dari kombinasi warna, setup kamera, hingga bentuk bodi yang sama-sama tipis sehingga nyaman saat digenggam. Dan untuk proteksinya, kedua HP ini juga sudah disertifikasi oleh IP rating untuk tahan debu dan cipratan air. Pokoknya dari segi look atau tampilan, di sini keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin. Tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Di sini yang bikin beda, untuk Vivo Y03 tidak dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Jadi untuk membuka kunci layar hanya bisa menggunakan kata sandi, pola atau Face ID. Sedangkan di Vivo Y17s sudah punya, ada di bagian samping jadi satu dengan tombol power. Jadi 1 poin lagi untuk Vivo Y17s ya guys ya, karena sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari atau fingerprint. Lanjut untuk bagian layar, Vivo Y03 memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi HD+. Panelnya menggunakan IPS LCD dengan refresh rate hingga 90Hz dan memiliki tingkat kecerahan di angka 700 nit. Sementara Y17s juga memiliki layar sebesar 6,56 inch dengan resolusi HD+. Dan untuk panel layarnya menggunakan IPS LCD, refresh rate juga bisa sampai 90Hz dengan tingkat kecerahan hingga 700 nit. Artinya dari angka di atas kertas, layar di keduanya sama persis ya guys ya, mulai dari ukuran, resolusi, tingkat kecerahan hingga jenis panel yang digunakan. Tapi untuk saturasi warna yang dihasilkan ternyata lumayan berbeda, dimana dari apa yang saya lihat warna dari Vivo Y17s lebih bagus karena karakternya lebih fresh, dan untuk bagian warna putih seperti ini juga terlihat lebih adem, sementara warna dari Y03 cenderung lebih kuning. Jadi untuk urusan layar, secara kualitas Vivo Y17s lebih unggul ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena saturasi warna yang dihasilkan lebih bagus. Pindah ke bagian spesifikasi, Vivo Y03 memiliki kapasitas memori 4/64GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Dan untuk jenis ROM yang digunakan di sini masih eMMC dengan skor pengujian ada di angka 14.000 poin. Sementara Y17s juga dibekali dengan kapasitas memori 4/64GB yang masih bisa ditambah dengan microSD. Untuk jenis ROM yang digunakan di sini juga masih eMMC dan skor yang dihasilkan ada di angka 15.000 poin. Artinya untuk urusan memori keduanya sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena memiliki kapasitas memori yang sama besarnya. Lalu untuk dapur pacu, Vivo Y03 ditenagai dengan chipset MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Sementara Y17s juga ditenagai dengan chipset yang sama, MediaTek Helio G85 octa-core 2,0 GHz fabrikasi 12 nanometer. Jadi untuk dapur pacu atau spesifikasi, kedua HP ini memiliki banyak kesamaan ya guys ya, mulai dari kapasitas memori hingga seri chipset yang digunakan. Tapi kalau untuk urusan sensor, di sini Vivo Y17s lebih unggul karena dibekali dengan jumlah sensor yang lebih banyak. Dimana sensor penting seperti orientasi, magnet, dan sensor giroskop sudah ada walaupun masih menggunakan virtual gyro. Sementara di Y03 jumlah sensornya lebih sedikit, bahkan sensor penting seperti magnet dan giroskop di HP ini tidak ada. Alhasil Vivo Y03 tidak bisa digunakan sebagai kompas atau hanya sekedar untuk mencari arah kiblat karena tidak dilengkapi dengan sensor magnet. Artinya untuk urusan sensor, di sini Vivo Y17s juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena memiliki jumlah sensor yang lebih banyak. Oh iya, buat kamu yang butuh sensor NFC baik di Vivo Y03 atau Y17s sama-sama tidak ada. Sekarang untuk performa tesnya, di sini saya coba menggunakan Geekbench 6. Dan untuk Y03 skor yang dihasilkan ada di angka 443 dan 1404 poin untuk multicore-nya. Sementara di Y17s skornya ada di angka 403 dan 1258 poin untuk multicore-nya.
Lalu untuk AnTuTu benchmark, Vivo Y03 mampu menghasilkan skor di angka 250 ribuan. Sementara di Y17s, skor yang dihasilkan tembus di angka 245 ribuan. Dan dari skor pengujian yang ada, untuk dapur pacu bisa dibilang keduanya sama kuat ya guys ya, karena skor yang dihasilkan masih 11-12 alias mirip. Lanjut untuk gaming testnya, kedua HP ini saya coba buat main Mobile Legends. Dan karena jenis chipsetnya sama, jadi untuk grafik yang terbuka juga sama, bisa sampai high dengan frame rate maksimal hingga high. Di sini untuk gameplaynya, baik Vivo Y03 atau Y17s sudah mampu menjalankan game dengan baik, khususnya untuk kelas harga di bawah 1,5 juta. Frame drop atau delay di keduanya tentu ada, tapi masih bisa diterima dan wajar menurut saya, namanya juga HP entry level. Pokoknya selama jaringan bagus dan tidak setting grafik di rata kanan, game yang satu ini masih cukup nyaman untuk dimainkan di keduanya. Lalu digunakan buat main PUBG Mobile, grafik yang terbuka di keduanya juga sama, ada di Smooth Ultra dan bisa mentok sampai SD High. Untuk tipikal game seperti ini pada dasarnya kurang cocok ya guys ya, karena balik lagi ini tuh HP kelas entry level. Kalau ditanya apakah bisa, keduanya sih sudah mampu menjalankan game dengan baik, hanya saja untuk gameplaynya jelas kurang playable. Dan kalau ditanya lebih ngebut yang mana, jujur di sini tidak ada bedanya, karena ditenagai dengan dapur pacu yang sama persis. Pokoknya untuk urusan performa, di sini tidak ada yang lebih dominan ya guys ya, jadi masing-masing mendapatkan 1 poin. Dan yang harus diingat, kalau kamu beli salah satu HP ini, maka lebih cocoknya untuk penggunaan kasual dan gaming yang ringan-ringan saja, tidak cocok untuk penggunaan gaming berat. Geser ke bagian baterai, kedua HP ini sama-sama dibekali dengan baterai 5000 mAh. Dimana untuk kecepatan chargingnya, Vivo Y03 sudah didukung dengan fast charging, tapi yang sangat disayangkan dalam paket pembelian belum include adapter charger. Sedangkan Y17s dibekali dengan fast charging 15 watt yang sudah dapat adapter charger tentunya. Dimana setelah saya coba butuh waktu sekitar 2 jam 45 menit untuk isi daya dari 10 sampai full 100%. Artinya untuk urusan charging, di sini Y17s jelas juaranya ya guys ya, dan mendapatkan 1 poin karena dalam paket pembelian sudah include adapter charger. Lanjut untuk operating system, Vivo Y03 sudah berjalan di Android 14 basis Vantos OS 14. Sementara Y17s saat baru buka box berjalan di Android 13 basis Vantos OS 13. Namun yang jelas mulai dari tampilan, tata letak, sampai fitur yang ditawarkan di keduanya sama persis. Dan yang saya suka dari OS di HP Vivo adalah mampu berjalan dengan baik dan optimal sehingga nyaman saat digunakan. Untuk pilihan tampilan seperti tema atau wallpaper di keduanya ada banyak, tinggal disesuaikan dengan selera. Dan untuk fitur yang disediakan juga lengkap, hampir semua ada. Dimana fitur penting seperti ketuk 2 kali untuk on off belah layar jadi 2, screenshot 3 jari, rekam layar, screen mirroring, dan mode game turbo di keduanya sudah sama-sama ada. Pokoknya untuk urusan sistem, kedua HP ini sama kuat ya guys ya, dan masing-masing mendapatkan 1 poin karena UI di keduanya sama persis, tidak ada yang lebih dominan. Dan yang terakhir, untuk sektor kamera, Vivo Y03 dibekali dengan 13 megapiksel kamera utama dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Sementara Y17s dibekali dengan 50 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 8 megapiksel untuk kamera selfie. Artinya dari angka di atas kertas, di sini Y17s lebih unggul ya guys ya, karena memiliki kamera utama lebih besar, sudah 50 megapiksel, sementara di Y03 hanya 13 megapiksel. Tapi kalau untuk fitur yang ditawarkan di keduanya sama-sama ada banyak. Selain foto dan video, masih ada beberapa fitur menarik yang ditawarkan. Dan bicara soal kamera, berikut adalah contoh foto dari Vivo Y03 dan Y17s. Dari foto yang ada, secara kasat mata gambar yang dihasilkan keduanya terlihat mirip, terutama di bagian karakter warnanya. Tapi kalau secara kualitas, di sini Vivo Y17s juaranya dan sekaligus mendapatkan 1 poin. Karena gambar yang dihasilkan jauh lebih tajam dan detailnya juga lebih oke, berkat megapiksel yang digunakan lebih besar. Namun untuk kamera selfie, foto yang dihasilkan keduanya terbilang imbang alias tidak ada yang lebih dominan. Dimana untuk kelas harga di bawah 1,5 juta, baik Vivo Y03 atau Y17s sudah mampu menghasilkan jepretan foto yang bagus. Gambarnya terlihat jelas dengan karakter warna juga cukup fresh, jadi tinggal disesuaikan saja dengan selera kamu yang mana. Dan itulah tadi perbandingan antara Vivo Y03 versus Vivo Y17s.
Dari semua poin yang sudah kita bahas, saya rasa sangat jelas ya guys ya. Kalau ditanya lebih unggul yang mana, di sini sudah pasti Vivo Y17s jawabannya. Coba kalian pikir deh, dengan harga sama tapi poin yang dihasilkan lebih banyak dan apa yang ditawarkan juga lebih paket lengkap. Seperti dari segi desain sudah dilengkapi dengan sensor sidik jari dan kualitas layarnya lebih bagus. Dari segi spesifikasi, jumlah sensornya lebih banyak dan sudah include adapter charger. Sedangkan dari segi kamera, megapiksel yang digunakan lebih besar dan hasil kamera belakangnya lebih bagus. Jadi kalau ditanya mending pilih yang mana, di sini sudah pasti Vivo Y17s jawabannya. Tapi kalau kamu punya pendapat lain tentang kedua HP ini, kamu juga bisa banget tulis di kolom komentar. Dan sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, gampang untuk dipahami. Jangan lupa like dan komen. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.